Punya motor sport fairing, udah nggak peduli lagi dengan speed dan cornering, pengen motor yang santai dan juga bisa dibawa kemana aja. Dan pastinya tampil beda. Nah, dalam video quick review kali ini, serta rekomendasi, gue yakin konsep motor ini cocok buat kalian. Di sebelah gue ini adalah motor sport fairing Yamaha R25 yang dikonvert dan dimodifikasi menjadi seperti ini. Jadi singkat cerita, customernya itu udah bosen dengan konsep motor fairing yang cenderung nunduk, speeding, dan cornering. Dia pengen motor yang enak dibawa harian, bisa diajak touring, bisa dibawa di jalan yang apa aja, off-road maupun on-road, dan pastinya dia pengen bisa bonceng istrinya dengan nyaman. Nah, jadilah kita modifikasi dan convert seperti ini. Kira-kira apa aja yang dimodifikasi, kita bahas satu persatu. Dari sektor kaki-kakinya, pasti ini udah beda jauh dari standarnya motor R25. Karena ini adalah motor R25 yang versi lama atau versi-versi awal, motor ini awalnya mempergunakan suspensi depan teleskopik. Nah, sekarang kita ganti menjadi suspensi upside down. Tapi upside down-nya kita pilih bukan dari R25, tapi dari MT25. Kenapa? Karena R25 dan MT25 itu punya tinggi yang berbeda. MT lebih tinggi karena memang motor touring gitu ya. Tujuannya untuk kita pakai suspensi upside down ini, pertama adalah terlihat keker. Yang kedua adalah jarak mainnya juga lebih panjang dan juga membuat motor ini lebih tinggi atau lebih jangkung. Cocok untuk konsep touring tracker seperti ini. Plus, kalau kameramen boleh mendekat, plus kita juga pakein stang bergaya tracker palang. Jadi kalau kita lihat, posisi ridingnya juga seperti ini. Kurang lebih riding positionnya untuk bagian tangan tuh seperti ini. Nah, gimana ketika di test ride? Rasanya seperti apa? Apakah sesuai dengan ekspektasi? Mari kita test ride sekarang. Kita akan coba di jalanan seperti apa riding position dan juga kenikmatan pakai motor ini. Supaya bisa memenuhi ekspektasi dari klien, yaitu motor ini bisa dibawa off-road maupun on-road, kita mempergunakan ban dual purpose. Jatuh pilihan pada Shinko Big Block. Kalau kalian lihat, velgnya masih mempergunakan velg standar dari Yamaha R25. Pengennya diganti jari-jari, tapi customernya bilang lebih enak pakai velg palang. Kenapa? Karena ban ini kan tubeless dan juga lebih pede menurut dia kalau mempergunakan velg palang bawaannya. Biar dia kalau touring nggak ada masalah di kemudian hari, nggak ada kempes-kempesan atau bocor ketusuk paku. Dan untuk mendapatkan kenyamanan serta kemewahan di bagian belakangnya, kita mempergunakan suspensi dual suspension dari Öhlins dengan ukurannya 321 mm. Suspensi Öhlins ini juga membuat sasis belakangnya nggak terlalu nungging. Gue akan jelasin bagian sasis dan bodywork apa aja yang kita kerjain. Untuk di bagian body-bodinya pasti kita ganti tangkinya. Tangki dari Yamaha R25 kita pensiunkan, kita bikin tangki custom seperti ini. Tangkinya besar dengan kapasitas 9-10 liter. Plus sasisnya juga kita rubah. Kalau teman-teman lihat di sini sasisnya, aslinya R25 itu nungging seperti ini kan. Nah, ini kita bikin datar flat, tapi joknya kita bikin berundak. Jadi posisi boncengers tetap lebih tinggi daripada pengendara, tapi nggak terlalu tinggi banget gitu. Selisihnya hanya sekitar 3-5 cm busanya. Dan untuk sasisnya seperti ini bisa teman-teman lihat. Dan ini adalah box kelistrikannya. Sengaja nggak pakai cover kanan dan kiri untuk nge-expose. Pengennya di-expose seperti itu. Nah, ada juga, kita juga membuat beberapa hal yang lain terkait dengan perbesian. Nah, ini knockdown crash bar. Jadi fungsinya knockdown crash bar ini kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, minimal kena ini dulu, bukan kena engine-nya. Dan ini juga punya fungsi kalau dia mau touring nanti, dia bisa tambahin
lampu tembak di bagian kiri dan kanan. Jadi memang ini juga kita fungsikan untuk touring. Dan pastinya kita juga sedikit memodifikasi knalpot. Knalpotnya dibuat keluar kiri dan kanan supaya suaranya lebih beda gitu. Kita denger yuk. Motor udah selesai dan kita langsung kirim kepada customernya. Itu aja video quick review dan juga rekomendasi modifikasinya. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rindra Perkasa, bye bye.